Halo semuanya, izin perkenalan. Nama saya Muhammad Farah Simtiaz Karsana dengan NRP akhir 031 dari FTK Laut 23. Izinkan saya membacakan LKMM PRATD yang sudah dilaksanakan selama 4 hari sebelumnya. Jadi hari pertama ada wawasan LKMM dan bedah tema yang dibawakan oleh Mbak Cynthia. LKMM sendiri berarti latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk manajemen organisasi. Lalu jenjang LKMM kita sendiri ada 4, yaitu pra-TD, lingkupnya fakultas, TD dengan lingkup jurusan, lalu TM dengan lingkup institut, dan TL dengan lingkup nasional. Dengan tema LKMM kita sendiri yaitu AO Haru, yang berarti AO adalah biru, Haru berarti musim semi, yang berarti biru cerah dan seperti mahasiswa nantinya. Lalu lanjut ke materi kedua yaitu SOB FTK. Pemateri Mas Raihan. Lalu kilas balik pada sejarah FTK, bagaimana FTK terbentuk. Pada tahun 1960 founding Fathers mendirikan teknik perkapalan. Lalu dilanjut oleh pada tahun 82 dengan sistem perkapalan. Lalu pada tahun 83 teknik lautan, dan 2011 didirikan transportasi laut atau SITRANS, dan 2021 adalah teknik lepas pantai. Lalu SOB FTK itu adalah rasa kepemilikan, rasa bangga sebagai mahasiswa FTK. Sesama mahasiswa FTK kita harus saling bantu, tidak boleh arogan, menjelekkan nama besar FTK, dan berani membela nama FTK bila ada pihak yang mengusik. Lalu lanjut ke materi yang ke-3, yaitu persepsi oleh Mas Diwanto. Persepsi merupakan sebelah sudut pandang dari seseorang. Kalau menurut KBBI merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu hal. Ciri-ciri persepsi yaitu bersifat subjektif, bisa bersifat logis maupun tidak, belum tentu benar tapi tidak juga salah, bisa saling bertentangan. Lalu faktor-faktor persepsi itu ada pengalaman hidup, pendidikan, informasi yang diterima, dan faktor lingkungan. Dan terakhir, penerapan pemahaman persepsi. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada menghargai perspektif lain, ketiga mengelola emosi. Lanjut ke materi hari kedua, yaitu kesalahan berpikir, dengan pemateri oleh Mas Fahrezi. Lalu pengertian berpikir, proses aktifnya otak dalam mengelola informasi yang diterima, ataupun kegiatan dalam otak untuk memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal. Nah, alur berpikir ada 4, yaitu yang pertama pengenalan persepsi, informasi dasar, menghubungkan informasi, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, kesalahan berpikir ini adalah perbedaan proses penarikan kesimpulan dari suatu kejadian atau peristiwa masalah dari yang seharusnya. Nah, penyebab kesalahan berpikir adalah kesalahan dari informasi yang digunakan. Seperti dalam proses berpikir tidak hanya menggunakan satu informasi saja. Lalu kesalahan dalam mengelola informasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan berpikir ini adalah yang pertama ada emosi, yang kedua ada lingkungan, ketiga ada status sosial, keempat ada pendidikan, kelima ada ekonomi. Nah, jenis-jenis kesalahan berpikir. Yang pertama ada kegagalan menangkap penafsiran lain, 2. Overgeneralisasi dari individu ke kelompok. Lalu yang ketiga ada stereotyping kelompok ke individu. Yang keempat ada kegagalan dalam menyingkirkan emosi. Yang kelima ada juga kegagalan dalam penalaran atau logika. Yang terakhir kegagalan mengenal kenyataan yang apple to apple atau yang setara. Nah, lalu ada cara kita mengatasi bagaimana kesalahan berpikir ini terjadi, yaitu kita harus berkonsentrasi atau lebih fokus pada informasi yang sudah kita dapatkan, memperhatikan sumber informasi tersebut. Nah, lalu
ada materi kedua pada hari kedua, yaitu mendengar aktif dari Mas Ato. Nah, definisi mendengar aktif ini sendiri adalah mendengar dengan seksama terhadap pembicara dengan intensitas empati dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip mendengar aktif ada 4, yaitu hadir dengan pikiran terbuka, amati maksud dari pembicara, bedakan antara fakta dan opini, lalu hindari bias dan prasangka. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendengar aktif ada 2, yaitu secara garis besar ada hambatan mental dan hambatan fisik. Hambatan mental sendiri termasuk kecepatan berpikir, kerja berat sehingga mempengaruhi pikiran, keterbatasan wawasan dan pengetahuan, kelemahan dalam respon, ketidaksabaran, prasangka, dan penokohan. Sedangkan hambatan fisik sendiri terdiri dari kesehatan terganggu, suara dari selain pemberi pesan, terus juga ada kondisi ruangan, dan itu dia. Manfaat dari mendengar aktif ada 4. Sebenarnya artinya ada banyak, cuman yang bisa disimpulkan itu 4, yaitu mendapat dan memberikan informasi. Kedua, membantu menyelesaikan masalah. Ketiga, membantu mengenali untuk watak seseorang. Keempat, membina dan meningkatkan hubungan. Lalu alur mendengar aktif, yang pertama adalah mendengar atau hearing, yang kedua ada understanding atau memahami, yang ketiga ada remembering atau mengingat, keempat ada interpreting atau kita menginterpretasikan, lalu ada evaluating atau evaluasi, yang terakhir ada responding atau merespon. Nah, hal-hal penting dalam mendengar itu ada intensitas, simpati, penerima pesan atau open-minded, kesediaan dalam menerima pesan, feedback, dan juga terakhir kemampuan untuk memasuki dunia yang dipersepsikan orang lain. Lalu materi ketiga pada hari kedua, yaitu berbicara efektif. Berbicara efektif merupakan kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan yang dengan sistematis, jelas, padat, lugas, dan mudah dipahami oleh pendengar dengan sempurna. Hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara efektif. Yang pertama, tujuan pembicaraan. Kedua, topik yang dibicarakan. Ketiga, pendengar. 4, penghubung atau fasilitator. Kelima, batasan waktu. 6, teknik berbicara mulai dari bahasa tubuh, gimik, mimik, dan suara. Ketujuh, menerima dan menanggapi argumen. Lalu ada kiat-kiat dalam berbicara efektif. Kiat-kiatnya itu ada mengusahakan agar pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Pengirim pesan harus dipercaya oleh penerima, menggunakan pesan non-verbal sesuai dengan pesan verbalnya, mengulangi pesan seperlunya, berusaha mendapatkan feedback tentang pesan-pesan yang ditangkap penerima. Nah, lalu ada tips berbicara di depan umum. Nah, ini menyusun pikiran sebelum berbicara, memperhatikan kondisi lawan bicara, menyampaikan suatu gagasan atau ide dalam pembicaraan, merumuskan pernyataan secara singkat dan memuat cukup informasi sehingga dapat mudah dipahami. Nah, lalu hari ketiga, materi pertama, yaitu adalah aku atau ambisi, kenyataan, dan usaha. Pemandunya ialah Mas Faris. Lalu pola pikir prestatif, itu yang berarti pola adalah sesuatu yang tidak sama dengan acak, punya keteraturan yang kemudian ada ciri-cirinya. Pikir, suatu bentuk pemikiran yang selalu berorientasi untuk mencapai keberhasilan. Prestatif, memiliki sifat prestasi. Lalu ciri-ciri pola pikir prestatif, terarah pada tujuan, memiliki kemungkinan hambatan, dirinci menjadi langkah-langkah, memikirkan alternatif tindakan, memikirkan kemungkinan bertujuan. Cara mengembangkannya, biasakan untuk menyatakan tujuan dari tiap tindakan, biasakan untuk mempertanyakan kepentingan tujuan, dan terakhir biasakan untuk memperkirakan peluang keberhasilan dan peluang hambatan.
Ambisi, keinginan yang besar untuk menjadi atau memperoleh, mencapai, melakukan sesuatu. Jenis-jenis. A. Ada ambisi hampiran, yang diusahakan, misalnya contohnya itu ambisi hampiran, diusahakan untuk menjadi IP harus 3,8. Ambisi hindaran, diusahakan untuk tidak kurang dari IP 3,8. Kenyataan, hal yang nyata atau benar-benar ada. Jenisnya ada 2, internal dan eksternal. Internal itu merupakan keyakinan atau percaya diri, kesanggupan. Eksternal itu adalah kondisi luar lingkungan. Terus ada metode analisa untuk kenyataan ini. SWOT atau S nya itu strength atau kekuatan, W weakness, O opportunities atau peluang, T threat itu ancaman. Lalu usaha, kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, badan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Jenis-jenisnya ada usaha memaksimalkan kelebihan, atau ada juga usaha minimalisir kekurangan. Nah, lanjut ke materi kedua pada hari ketiga, yaitu ada SRK, saran, resiko, dan konsekuensi. Pemandunya adalah Mas Abdul. Lalu sasaran ini adalah yang disasarkan atau sesuatu yang menjadi tujuan, merupakan sesuatu yang ingin dituju oleh individu maupun kelompok. Sasaran individu, contohnya IPK atau pendapatan, sedangkan sasaran kelompok yang ingin dicapai oleh kelompok, contohnya adalah organisasi. Terus ada gangguan pencapaian sasaran, yaitu adalah pengaruh dari luar ataupun keadaan lingkungan yang berubah. Resiko adalah kemungkinan bertemu dengan bahaya atau yang tidak kita inginkan, merupakan sebatas prediksi atau kita dapat melakukan pencegahan nantinya dengan rencana cadangan atau meminimalisir. Konsekuensi, hasil yang kita dapatkan setelah melakukan sebuah perbuatan di waktu yang lalu. Reaksi dari yang kita perbuat dapat berupa hal baik dan buruk. Lalu bagaimana kita cara meminimalisir kegagalan? Itu ada dengan cara menuliskan, terus ada komitmen, motivasi, membuat rencana cadangan, melakukan yang terbaik, evaluasi, dan berpikir positif. Nah, lalu ada materi ketiga, itu pengenalan diri dari Mas Arga. Nah, kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sehingga dapat melakukan respon yang tepat. Nah, metode pengenalan diri ini bisa menggunakan MBTI atau jendela Johari. MBTI sendiri adalah metode pengukuran beberapa aspek kecerdasan individu, kepribadian, bakat. MBTI sendiri merupakan kepanjangan dari Myers-Briggs Type Indicator. Terus pembagian dimensi MBTI ini ada orientasi diri, yaitu extrovert dan introvert, cara melihat dunia dan memperoleh informasi merupakan dari sensing dan intuition. Sensing tadi adalah fakta, melalui fakta dan realistis, sedangkan intuition merupakan pemikiran abstrak dan imajinatif. Lalu ada pengambilan keputusan dan merespon perasaan, yaitu thinking dan feelers. Proses kerja, perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada judging dan perceiving. Lalu cara menghadapi tiap karakter sesuai sikap. Introvert, jangan merendahkan, sedangkan kalau extrovert dengan sering-sering kumpul-kumpul. Lalu sensing, sharing pengalaman tentang penyelesaian masalah. Intuition, trigger dengan tantangan yang baru. Thinking, tidak bertele-tele berbicara. Feeling, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Lalu judging, dengan tidak merubah perencanaan persetujuan awal. Lalu saat perceiving, coba untuk cepat tanggap saat dibutuhkan. Nah, lalu yang jendela Johari ditemukan oleh Joseph Luff dan Harry Ingham pada tahun 1987. Ini menggunakan konsep matriks, memiliki 4 self atau 4 daerah publik, yaitu yang known to self, known to
others, terus juga ada not known to self dan not known to others. Terus yang ketiga ada known to self, not known to others. Yang keempat not known to self dan not known to others. Lalu yang terakhir adalah hari keempat. Ini pengembangan diri dari Mbak Alia. Pengembangan adalah proses atau cara perbuatan mengembangkan. Terus hal-hal harus diperhatikan adalah kepercayaan diri, tetap realistis, hadapi rasa takut, tanggung jawab, dan jangan melupakan kondisi terburuk. Terus ada hakikat waktu, tidak dapat diulang. Indikasi pengaturan waktu yang buruk. Sering menghadiri acara yang kurang penting, suka menunda pekerjaan, suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. Terus materi kedua, di hari terakhir ada pribadi dan organisasi dari Mbak Alia. Pribadi merupakan manusia atau diri kita sendiri. Terus organisasi adalah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi memiliki peran bagi pribadi, yaitu manusia cenderung mengelompokkan diri agar dengan orang lain untuk tujuan bersama. Fungsinya adalah sebagai wadah atau tempat berkumpul, sebagai proses seperti pengembangan, input, atau aktualisasi diri. Alat untuk mencapai tujuan. Mahasiswa, seseorang yang menimba ilmu atau di perguruan tinggi. Fungsi organisasi pada mahasiswa, yaitu untuk mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi, mengembangkan kreativitas dan kepercayaan, dan kritik, keberanian, dan kepemimpinan. Bidang-bidang pengembangan mahasiswa di ITS yaitu ada manajerial, keilmiahan, minat bakat, dan kewirausahaan. Jadi itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.